Halo, assalamualaikum teman-teman Gedang Imil Channel. Kali ini kita sudah berada di rumahnya Bang Adi. Kita mau tanya kegiatan hari ini, kegiatan apa yang mau dibuat konten sama beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, gimana? Kira-kira kegiatan apa hari ini yang bisa dibuat konten hari ini, Bang? Oke, hari ini mungkin kita santai-santai aja. Kita nge-review salah satu alat tradisional orang Kutai zaman dulu untuk berburu. Kira-kira apa itu? Parang kah atau apa itu, Bang? Jenis sumpit. Sumpit. Penasaran dengan barangnya seperti apa? Kita lanjut ke sana. Oke, teman-teman Gedang Ipil Channel, sebelum kita mencoba apa itu sumpitan, saya akan menunjukkan dulu atau memperkenalkan apa itu sumpitan. Baik, di tangan saya ini yang dinamakan sumpitan, teman-teman. Sumpitan ini terdiri dari dua bagian, bukan dua bagian ya, apa ya istilahnya tuh, dua perangkat lah ya. Ini dan ini. Yang pertama yang ingin saya jelaskan ini ya teman-teman. Kalau untuk ininya atau bagian utamanya ini biasanya orang Kutai atau kami suku Kutai Adat Lawas ini menggunakan kayu ulin yang dibolongi dengan alat sederhana pada zaman dulu. Kalau zaman dulu kan teman-teman nggak ada mesin bubut ya, jadi serba tradisional. Jadi ulin dibentuk bulat dulu seperti ini, baru nanti dikasih ada alat namanya, kalau kami bilang itu jera. Jera itu besi, mungkin panjangnya sekitar segini lah ya teman-teman ya, segini lah ya. Terus ujungnya itu ada kayak mata pisaunya, jadi itu yang diputar-putar di ujungnya sini. Nah, teman-teman bisa lihat, diputar secara terus-menerus sampai sepanjang ini teman-teman. Nah, luar biasa zaman dulu teman-teman ya, proses pembuatannya. Nah, untuk yang ini teman-teman, ini mata tombaknya, dia selain sebagai peluncur dari pelurunya yang di sini nanti, ini juga berfungsi untuk membunuh atau menombak hewan buruan. Misalnya kalau berburu di hutan, itu kita sumpit misalnya hewan buruannya itu, terus hewan buruan itu masih hidup, masih apa ya, masih ya bernapas atau apa, jadi kita untuk menghabisinya pakai ini. Nah, kalau untuk ininya fungsinya yaitu sebagai bidikan, sama kayak di senapan itu ada kayak ujungnya ini. Jadi ini sama fungsinya kayak senapan, fungsinya buat membidik membidik sasaran. Nah, kalau ini, kalau tidak salah ini namanya tambem kayak ini teman-teman, kalau tidak salah. Ini fungsinya buat mempermudah, nah, bisa kalian lihat, mempermudah kita saat meniup peluru atau anak panah dari sumpitan ini. Nah, itu sedikit saya kenalkan bagian-bagian dari sumpit ini teman-teman. Nah, selanjutnya saya ingin memperkenalkan juga, ini namanya bilahan kalau kami bilang. Kalau kami orang Kutai menyebutnya ini bilahan. Bilahan yaitu tempat untuk menyimpan peluru atau anak panah dari sumpit ini teman-teman.
Nah, bisa kalian lihat, ini fungsinya buat mengaitkan di pinggang biasanya ini. Nah, bisa kalian lihat di dalamnya. Nah, dalamnya adalah isinya ini, teman-teman. Nah, ini peluru atau anak panah sumpit yang digunakan, teman-teman. Nah, ini juga ada bagian-bagiannya, teman-teman. Ada nama-namanya. Kalau ini, bagian ininya, bagian utamanya pelurunya ini, namanya kalau kami bilang luangan. Luangan. Kalau ini fungsinya buat apa ya, modelnya kayak kemudinya lah ya. Kalau nggak ada ininya, dia agak goyang ya, kalau karena ada pemberatnya ini. Jadi dia nggak akan goyang kalau disumpitkan. Ini namanya kalau kami bilang pimping. Kalau ini biasanya terbuat dari kayu ringan, tapi saya lupa, teman-teman, nama kayunya apa. Kalau nama kayunya berdasarkan bahasa Kutai kami di sini namanya kayu takul. Tapi kalau bahasa Indonesianya saya juga kurang tahu ya, teman-teman ya. Oh ya, teman-teman, saya lupa juga. Selain kayu ulin juga ada juga jenis kayu yang bisa dijadikan sumpit, teman-teman, yang bisa dibuat sumpit seperti ini. Misalnya kayu beto dan kayu luangan. Kalau ini kan luangan, ada kayu luangan. Tapi yang lebih bagus tuh ulin karena melihat dari keawetannya. Pelurunya itu bukan terbuat dari bambu kah, Bang? Kayaknya dari bambu itu, Bang. Ya, kalau ini dia terbuat dari bambu. Bambu biasa, bambu yang biasanya hidup di hutan. Kalau zaman dulu juga ini ada ujungnya di sini ada racunnya. Mungkin kalian mikir, kalau zaman Kutai dulu itu masa sih misalnya hanya dengan satu peluru atau anak panahnya kayak gini aja bisa membunuh satu ekor rusa ataupun babi. Bisa karena adanya itu tadi, teman-teman, racun. Nah, racun berbisa yang dipasang atau dioleskan di ujung tajamnya ini, teman-teman ya. Racunnya itu terbuat dari apa, Bang, kira-kira, Bang? Nah, kalau untuk racunnya itu di sini itu menggunakan getah kayu. Nah, kayunya itu namanya kayu ipuh, teman-teman. Itu yang dijadikan racunnya. Oke, teman-teman, penasaran dengan bagaimana menggunakan sumpit ini? Ayo sama-sama kita coba bagaimana cara menggunakannya. Oke, teman-teman Kedang Ipil Channel, bisa kalian lihat anak panah atau kami bilang ini luang. Ini sudah mengenai sasaran yang sudah saya buat. Hanya saja akurasinya kurang pas ke sasaran utama. Akan tetapi yang menarik di sini, ini padahal dia menembus dinding yang terbuat dari kayu. Bukan main ini, kedalaman dari luangan ini atau anak panah dari sumpit ini, teman-teman. Ini mungkin bisa 5 cm ini masuknya. Padahal tadi saya hanya menyumpitkan ini dari jarak kurang lebih 10 meter dengan tiupan napas hanya mungkin setengah dari napas saya, teman-teman. Apalagi kalau saya niupnya sampai full, saya tiupkan napas saya mungkin lebih dalam lagi masuknya ini. Ini agak susah dicabut. Kalau tangan satu kayaknya agak susah nih, teman-teman. Keras sekali nih. Nah, dengan dua baru bisa dicabut. Bayangkan kalau ini mengenai manusia,
ini bisa mungkin tembus sampai 7 cm teman-teman, tergantung jaraknya. Begitu juga ke hewan buruan, semakin dekat jaraknya maka kalau mengenai tubuh binatang buruan, hewan buruan, itu bisa itu teman-teman, bisa 7 atau 10 cm. Bayangkan, belum lagi ini juga biasanya pada zaman dulu ada racunnya di depannya ini teman-teman, di mata ininya. Tapi sekarang kalau yang ini nggak ada racunnya ya teman-teman, hanya dibuat biasa, nggak ada buat racunnya, karena hanya untuk berburu biasa, misalnya kayak nyempit burung kecil aja. Kalau untuk berburu kayak hewan rusa segala macam itu kan dia perlu racun di ujungnya untuk membunuh. Kira-kira kayunya dinding itu terbuat dari kayu apa itu, Bang? Kok Kalau bisa sampai sedalam itu ya? Kalau kayu ini, dinding ini terbuat dari, memang ini termasuk jenis kayu kalau saya bilang itu semi lah ya, semi keras, semi nggak terlalu keras. Kalau ulin beda lagi, kalau ini kan bukan ulin, tapi ini cukup keras. Cuma kalau ulin mungkin ininya mungkin kalah ya teman-teman, karena memang kalau jenis ulin kan dia jenis kayu yang paling keras ya. Kalau ini kalau saya bilang nggak juga keras, nggak juga terlalu lembek, sedang lah. Oke. Itu saja mungkin teman-teman untuk praktek atau bagaimana menggunakan alat ini. Pesan saya buat Kedang Ipil Channel, ayo sama-sama kita lestarikan salah satu budaya atau tradisi khususnya suku Kutai adat Lawas, yaitu salah satu senjata tradisionalnya yang bernama sumpitan kalau kami bilang ya. Mungkin itu saja. Sampai jumpa, sampai ketemu di channel selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video nge-review alat-alat tradisional orang Kutai dan konten-konten lainnya ya teman-teman ya, berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, budaya, pariwisata, dan lainnya di Desa Kedang Ipil, Kutai adat Lawas. Terima kasih.